Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Rahmawati dengan NIM 24020102050 kelas MJ504 mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso SEMM CFRM CPUD. Di sini saya akan menjelaskan penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Materi presentasi saya bagi menjadi 6 dengan ruang lingkup manajemen risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, sistem pengendalian intern, organisasi dan fungsi manajemen risiko, pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru, dan juga pelaporan dan sanksi. Yang pertama, ruang lingkup manajemen risiko. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan risiko mencakup 1. Risiko kredit, 2. Risiko pasar, 3. Risiko likuiditas, 4. Risiko operasional, 5. Risiko hukum, 6. Risiko reputasi, 7. Risiko strategik, dan juga kedelapan adalah risiko kepatuhan. Kebijakan prosedur manajemen risiko serta penetapan risiko limit. Kebijakan manajemen risiko yaitu penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk yaitu worst case scenario, dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank yang memuat, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala, dan dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Penetapan limit risiko wajib mencakup yang pertama limit secara keseluruhan, yang kedua limit per jenis risiko, dan yang terakhir adalah limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Sistem pengendalian intern. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan ini paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantau kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu, dan juga kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank yang memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pengelolaan risiko, produk, dan aktivitas baru.
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru. Paling sedikit mencakup sistem dan prosedur atau standar operating procedures, serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru, identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang melekat pada produk, aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru. Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru. Analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru dan juga transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank, atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur resiko tertentu pada bank. Pelaporan. Bank wajib menyampaikan laporan profil resiko kepada otoritas jasa keuangan. Laporan profil resiko disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko. Laporan profil disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan profil risiko disampaikan paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan. Laporan tersebut terdiri atas laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang wajib disampaikan paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru, laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang wajib disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan. Penyampaian laporan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dengan alamat Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau yang berada di wilayah DKI Jakarta atau kantor regional OJK atau kantor OJK setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank. Sanksi. Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta per hari keterlambatan perlaporan. Bank yang belum menyampaikan laporan setelah 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta per laporan dan tetap wajib menyampaikan laporan kepada OJK. Bank yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta. Bank yang menyampaikan laporan namun dinilai tidak lengkap secara signifikan dan atau tidak dilampiri dengan informasi yang material sesuai dengan format yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta. Bank dikenakan sanksi sebagaimana nomor 4 setelah bank diberikan 2 kali surat teguran oleh OJK dengan tenggang waktu 7 hari kerja untuk setiap surat teguran dan bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah surat teguran berakhir. Bank yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pada peraturan otoritas jasa keuangan dan ketentuan pelaksanaan terkait dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembukuan kegiatan usaha tertentu, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan atau dalam catatan administrasi otoritas jasa keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan dan atau pemberhentian pengurus bank. Contoh manajemen risiko pada Bank BRI. Aspek risikonya yaitu kredit, penerapannya dengan selektif, granular, early warning, NPL turun. Yang kedua, operasional dan fraud. Penerapannya dengan sistem fraud, audit, pelatihan digital control. Pasar dan likuiditas. Stress test, monitoring KRI, dan modal. Digital dan open banking. BCM, keamanan API, dan data privacy control. Governance, 3 garis pertahanan, RAS, audit internal. Sekian yang bisa saya sampaikan.